Perkenalkan, nama saya Elfrita Kriahan Ginting, NIM 20302033, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado. Di video kali ini saya akan membahas tentang pasar modal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Di video pasar modal ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu produk pasar modal Indonesia, yang kedua mekanisme perdagangan efek, dan yang ketiga adalah profesi di pasar modal. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu produk pasar modal Indonesia. Pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Kita masuk ke produk yang pertama. Yang pertama yaitu saham. Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Keuntungan yang pertama yaitu dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua ada capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Kita masuk ke produk pasar modal Indonesia yang kedua yaitu obligasi. Obligasi merupakan efek berbasis surat hutang yang memberikan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Surat obligasi merupakan berupa selembar kertas. Ini menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Kewajiban memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang ditentukan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Kewajiban juga memberikan kemungkinan untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Kita masuk ke produk pasar modal Indonesia yang ketiga. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai model investasi. Manajer investasi ini memutuskan untuk menentukan jenis investasi apa saja yang memberikan keuntungan besar bagi para investornya. Reksadana banyak dipilih investor karena mudah dilakukan, keuntungannya lebih besar daripada tabungan konvensional di bank, mudah diperjualbelikan, dan manajer investasi yang bisa membantu seluruh proses investasi. Kita masuk ke produk pasar modal Indonesia yang keempat yaitu efek derivatif. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditi yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan. Produk yang terakhir di pasar modal Indonesia ada derivatif keuangan. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar pemodal dan perusahaan efek sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atas
portofolio yang mereka miliki. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi tentang mekanisme perdagangan efek. Mekanisme yang pertama yaitu proses dan prosedur jual beli efek. Yang pertama yaitu menjadi nasabah di perusahaan efek. Investor harus menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker atau perusahaan sebelum melakukan perdagangan saham. Yang kedua yaitu pelaksanaan order nasabah, yaitu dengan online trading dan traditional trading di suatu perusahaan. Yang ketiga, verifikasi dan validasi order. Anggota bursa melakukan verifikasi dan validasi di setiap order yang masuk melalui sistem dari kantor anggota bursa tersebut. Yang keempat yaitu transaksi terjadi. Semua order yang masuk ke dalam sistem GITS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat dalam sistem sebagai transaksi yang telah terjadi. Yang kelima, ada penyelesaian transaksi. Investor akan mendapatkan hak-haknya setelah beberapa proses seperti clearing, pemindahan buku, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pelaksanaan pesanan nasabah oleh anggota bursa efek. Langkah yang pertama, anggota bursa efek menerima pesanan dari nasabah untuk melakukan transaksi yang sudah tercatat di bursa. Yang kedua, anggota bursa efek wajib melakukan verifikasi terhadap setiap pesanan yang diterima dari nasabahnya. Yang ketiga, hanya pesanan terbatas sampai dengan batas harga yang sudah ditentukan yang dilaksanakan di bursa oleh anggota. Yang keempat yaitu data waktu, nomor urut, nomor rekening nasabah, jumlah dan nama dan data lainnya pada setiap instruksi pesanan jual atau beli wajib tercatat di bagian pemasaran. Yang kelima yaitu pesanan jual atau beli yang telah disetujui oleh anggota bursa wajib diteruskan ke GITS satu persatu berdasarkan urutan waktu. Yang keenam yaitu untuk dimasukkan ke dalam GITS, penawaran jual atau beli wajib dilengkapi data identitas tunggal oleh nasabah. Mekanisme yang ketiga yaitu segmen pasar di bursa dan penyelesaian transaksi. Bursa segmen pasar di BEI adalah yang pertama ada pasar reguler, yang kedua ada pasar negosiasi, dan yang ketiga ada pasar tunai. Yang pertama pasar reguler. Pasar reguler adalah perdagangan efek di bursa yang dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang oleh anggota bursa efek melalui GITS yang berlangsung 2 sesi perdagangan dan penyelesaiannya dilakukan pada hari ketiga setelah terjadinya transaksi bursa. Yang kedua, pasar tunai. Pasar tunai adalah perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar oleh anggota bursa efek melalui GITS pada sesi pertama saja dari 2 sesi perdagangan setiap harinya yang berlangsung di bursa efek. Penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan transaksi bursa. Yang ketiga, pasar negosiasi. Pasar negosiasi adalah perdagangan saham di bursa dilaksanakan menggunakan satuan lembar berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa harus mengacu pada besaran fraksi harga. Mekanisme yang keempat yaitu proses tawar-menawar di pasar reguler dan pasar tunai. Yang pertama, tawar-menawar pada sesi perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai sesuai pada harga pembukuan. Yang kedua, harga pembukuan pada sesi perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai berpedoman pada A. Harga previous untuk saham yang sudah diperdagangkan di bursa. B. Harga teoritis hasil tindakan korporasi. C. Harga perdana untuk saham emiten yang pertama kali diperdagangkan di bursa.
Mekanisme yang kelima yaitu fraksi harga dan auto rejection. Untuk menjaga mekanisme perdagangan berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, Bursa Efek Indonesia mempunyai aturan yang tertulis dalam Peraturan Perdagangan 2A mengenai mekanisme perdagangan efek. Fraksi harga merupakan suatu perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli. Mekanisme yang keenam ada auto rejection. Harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke dalam GITS adalah harga penawaran yang sudah ditentukan. Bila anggota bursa memasukkan harga di luar harga yang sudah ditentukan tersebut, maka secara otomatis akan ditolak GITS atau disebut dengan auto rejection. Mekanisme yang ketujuh yaitu mekanisme transaksi margin dan short selling. Margin transaksi merupakan transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek atau pembelian suatu saham dengan cara sebagian pembeli menggunakan dana sendiri dan sebagiannya menggunakan dana yang dipinjam dari anggota Bursa Efek Indonesia. Short selling transaksi adalah transaksi penjualan efek di mana efek tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan, atau penjualan suatu saham di mana penjual belum memiliki saham tersebut pada waktu transaksi dilakukan. Mekanisme yang terakhir adalah biaya transaksi. Sebagai kontribusi atas penyediaan fasilitas oleh bursa kepada anggota Bursa Efek, maka anggota Bursa Efek wajib membayar biaya transaksi kepada bursa atau tidak termasuk biaya clearing dan settlement. Ketentuan ini tetap berlaku bagi anggota Bursa Efek dalam keadaan suspensi atau surat persetujuan anggota bursa atau disingkat dengan SPAB dibekukan. Biaya dihitung berdasarkan nilai per transaksi anggota Bursa Efek. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu profesi di pasar modal. Profesi yang pertama yaitu profesi broker. Profesi broker bertugas membantu investor mengetahui baik tidaknya keputusan mengeksekusi transaksi jual beli efek yang akan investor ambil. Profesi yang kedua yaitu profesi risk analysis. Profesi risk analysis bertugas untuk melakukan analisis terhadap saham, baik fundamental ataupun teknikal. Profesi yang ketiga yaitu profesi investment banker. Profesi ini bertugas untuk menawarkan jasa underwriter bagi perusahaan yang menawarkan jasa investment banking dan menjadi penasihat sebuah perusahaan untuk akuisisi dan merger. Profesi yang selanjutnya yaitu profesi riset. Profesi riset bertugas untuk melakukan riset terhadap pasar sebagai masukan bagi manajer investasi. Profesi yang selanjutnya yaitu pengelola dana atau manajer investasi. Profesi ini bertugas untuk membentuk portofolio investasi dengan melakukan jual beli saham dan obligasi. Profesi yang selanjutnya yaitu marketing atau pemasaran. Profesi ini bertugas untuk memasarkan produk reksadana. Untuk menjadi seseorang pemasar, izin yang harus dibutuhkan adalah wakil penjual efek reksadana atau WAPR.